Selamat petang, selamat datang di channel YouTube aku, Susanti Erna Susanti. Ya, di sini aku ingin menceritakan pengalaman pahit lah ya, pengalaman pribadi aku di Malaysia. Ini tepat bulan aku baru keluar dari lokap. Lokap itu penjara di Malaysia ya. Kenapa aku bisa masuk penjara? Aku pergi ikut kawan aku ke karaoke. Tapi rupanya karaoke itu adalah incaran polisi. Kenapa dia diincar oleh polisi? Karena di karaoke itu sering banyak pelayan perempuan penghibur customer di sana ya. Maksudnya laki-laki yang masuk ke dalam sana itu akan didampingi oleh pekerja-pekerja mereka, mungkin perempuan lah, yang selalu ditemankan oleh perempuan. Menurut aku itu ya semua tempat karaoke itu sama ya, tempat karaoke gitu. Dan karena aku juga nggak minum, tapi aku suka goyang, aku suka karaoke, suka menyanyi. Yang jelas aku suka goyang lah ya. Aku juga pernah ikut lomba goyang di Lampung, disuruh bibi aku, dan dapat juara 1 juga. Di rumah adik aku sama mama aku itu juga selalu nyuruh aku goyang, karena jadi aku jadi hobi goyang memang ya dari kecil. Kalau di kampung itu lihat keyboard gitu, aku suka lihat biduan joget, sampai aku duduk di depan sekali ya, di depan panggung. Nanti aku pulang dan aku pun ikut goyang kayak mana si biduan itu goyang, karena hobi aku yang goyang ini. Dan aku juga suka pergi ke tempat-tempat karaoke, tempat-tempat disco gitu ya. Dan akhirnya aku kena tangkap polisi di situ karena alasan polisinya dia mau melihat paspor aku itu asli atau enggaknya. Tapi sampai di penjara, mereka itu menukar kasusnya ditukar, karena aku udah bawa paspor asli aku gitu kan. Ya udah, Pak, ini paspor asli aku gitu. Aku baru renew paspor aja. Tapi dia tetap dengan alasan ya udah itu nanti urusan di bawah. Sebenarnya bukan urusannya di bawah. Dia cobloskan kami ke penjara itu karena dianggapnya kami itu adalah wanita penghibur. Malaysia mengatakan itu JRO. Sampai di kilang aku itu, di kilang Panasonic ya teman-teman, aku itu jadi viral. Bukan artis aja yang jadi viral, jadi aku pun jadi viral ya. Sebanyak orang di kerja di Panasonic ya, nggak pernah masuk penjara lah. Tapi gosipnya itu heboh, betul-betul heboh, betul-betul aku itu viral lah udah ya, macam-macam ya. Oke, yang tanya apa yang terjadi di malam itu. Aku pergi karaoke, kawan aku ajak aku pergi ke karaoke. Aku memang nggak tahu tempat karaoke-nya ya, dan aku pikir juga ya namanya tempat karaoke ya sama aja gitu ya, tempat menyanyi gitu ya. Karena aku pun memang bilang sama kawan aku kalau aku nggak minum, tapi teman aku itu kan bilang ya udah kita kan cuma hiburan, karena kawan-kawan aku tuh semua orang Kristen ya. Ya aku namanya juga di Malaysia juga mesti ada kawan orang Kristen, dan pacar mereka itu orang Cina sini gitu. Ya udah aku ikut sama mereka karena dia merayakan ulang tahun temen aku, salah satu temen aku juga. Dan masa itu juga, masa kami pergi itu, aku tuh enggak join sekali dengan kawan aku yang kerja di Panasonic ya, karena
teman-teman juga ada yang nanyakan, kok bisa teman-teman yang lain itu kok lolos gitu, kenapa kamu kok bisa nggak lolos? Ya karena memang kilang Panasonic itu nggak ada masa itu ya. Aku itu pergi ke karaoke itu dengan kawan-kawan aku di Pineng, dan Simpang 4 juga ada. Di kilangnya itu macam-macam ya, GCY juga ada ya, bukan menjelekkan kilang GCY ya, ini kilang Panasonic ya, aku kerja di kilang Panasonic, tapi nggak ada temen aku kilang Panasonic. Dan orang yang menggosipkan aku juga, yang memviralkan kalau aku itu sangkut urin, aku itu ngobat, aku itu nyabu, itu semua nggak betul ya. Dan aku naik mahkamah juga, aku nggak naik mahkamah, dan aku juga nggak bayar denda apa-apa ya. Aku hanya menjalani SOP 14 hari itu. Karena memang sekarang ini COVID ya, corona ya, karena itu aja. Dan masa pengecekan paspor aku betul enggaknya di immigration itu, kata polisinya kayak gitu sih ya. Aku hanya menceritakan apa yang polisinya bilang ya, dan polisi pun bilang aku nggak ada kasus apa-apa. Dan ya udah, aku 14 hari sendiri keluar gitu, dan nggak boleh lebih dari 14 hari. Tapi kalau banyak juga yang nanya, kok bisa sampai 14 hari lamanya gitu ya. Masa SOP memang 14 hari, aku jadi harus jalani waktu aku 14 hari itu. Dan 14 hari nggak boleh lebih dari 14 hari aku sendiri keluar dan dibebaskan ya. Dan polisinya pun banyak yang bilang juga, kami pun bukannya mau menyusahkan kalian, kalau memang kalian ini mempunyai data diri yang asli dan terdaftar di imigrasi, dan betul kalian itu kerja di kilang, dan kami pun gak menyusahkan kalian, kalian akan keluar gitu. Dan gosip-gosip tentang aku itu nggak betul. Kalau dikatakan aku nggak nyangka lah, karena itu kayak gitu ya. Ya, banyak orang yang lebih dari aku ya, dan aku juga nggak peduli juga sih orang yang memandang rendah aku, dan belum tentu juga kalian itu lebih bagus dari aku. Dan masalah pribadi-pribadi yang lainnya, dia itu ada suami nggak sih, suaminya nggak pernah marah rupanya. Oh, dia itu GRO, dia itu wanita penghibur, dia itu wanita panggilan kayak gitu. Itu semua ya pribadi aku, dan semua manusia itu punya pribadi masing-masing, dan punya masa lalu juga masing-masing, dan punya personal Malaysia bilang personal lah, kalau Indonesia bilang pribadi ya, masalah pribadi masing-masing. Dan pada teman-teman aku yang pernah tahu tentang cerita hidup aku itu, tolong teman-teman, tolong jaga rahasia aku ya. Ya kalau kalian pun mau bilang apapun tentang aku, dan aku nggak peduli juga ya. Dan aku tahu kok siapa di antara kalian yang menggosip-gosipkan aku, yang bilang aku itu yang bukan-bukan, yang tentang suami aku sekalipun ya, sampai lain departemen juga tahu ya, departemen kalian itu cerita ya. Tolong jaga mulut kalian, dan belum tentu hidup kalian itu akan lebih bagus. Dan semoga aja kau boleh jaga dirimu, karena kalian lebih muda, masih muda lagi, dan jangan sampai terjerumus lebih jauh. Dan aku juga pesan kepada teman-teman di sini, aku buat konten channel YouTube ini, aku mau pesan kepada teman-teman aku yang senasib seperjuangan kerja di Malaysia ini sebagai TKI di Malaysia, untuk berhati-hati. Karena memang kadang-kadang ya teman-teman kita itu, teman enjoy kalian juga polisi juga ya, karena kong kali kongnya semuanya. Walaupun mereka polisi, tapi belum tentu mereka akan menjaga kalian, dan bisa aja polisi-polisi kawan kalian itu juga yang bisa menjebak kalian untuk masuk ke penjara itu. Jadi hati-hati. Bukan aku mau menjahatkan polisi juga ya, tapi aku sarankan, aku bagi tahu kepada teman-teman semua di sini untuk berhati-hati. Dan teman-teman kita pun hati-hati, kita nggak tahu teman kita ini seperti apa
ya takutnya nanti terjebak seperti aku ya. Ya memang kita sendiri salah karena kita yang mau melangkah ke tempat karaoke itu, tapi walaupun kita nggak buat apa-apa, dan aku posisinya aku makan McDonald dan minum Pepsi, tapi tetap polisnya tangkap aku duduk di penjara. Jadi hati-hati ya teman-teman aku yang uh, aku sayangi, yang peduli sama aku juga. Yang bertanya-tanya tentang kejadian malam itu, ya udah aku jelaskan di sini ya. Temen aku itu ngajak aku pergi ke karaoke ya, aku karena menghargai temen aku, karena mau menjaga hati temen aku ini, akhirnya aku kena. Ya seharusnya kalau aku katakan enggak waktu itu juga enggak akan terjadi kan, tapi semuanya itu sudah ditakdirkan Tuhan ya. Mungkin dengan itu juga kan dapat hikmahnya gitu, dan tahu siapa sih teman-teman kita itu. Kalau kita kena, kita hati-hati lah, yang penting itu berhati-hati ya. Bawa paspor juga ya, ya aku bawa paspor juga kena juga. Tapi yang tentang sabu-sabu ataupun itu obat goyang, dan aku juga nggak minum ya, ya aku nggak minum. Dan yang mengatakan aku itu sangkut tes urin, ya 14 hari aku di lokap itu nggak ada polisinya manggil kami untuk tes urin. Yang ada itu hanya tes covid, tes corona saja, dan hasilnya negatif. Dan semalam 29 hari bulan tanggal 29 bulan 1 2021 aku juga tes covid ya di asrama Panasonic, dan alhamdulillah hasilnya juga negatif ya. Tentang aku naik mahkamah itu nggak betul, aku nggak ada naik mahkamah. Dan tentang jaminan apa-apa itu semua nggak betul. Dan tentang teman-teman yang menggosipkan aku juga, yang buka aib aku, katanya aku itu kawan sama orang di Kilang, si A si B itu, tolong jaga mulut kalian semua ya, nggak ada itu ya. Aku tahu siapa kalian dan siapa yang mengatakan aku di belakang, aku sudah tahu, karena orang itu sendiri yang ngasih tahu aku. Jadi ya kalau aku berubah dengan kalian pun ya, aku sebenarnya bukan berubah sih, karena aku tahu kalian itu bukannya teman aku, karena kalian udah ketahuan menjahat-jahatkan aku di belakang itu ya. Jadi aku menarik diri aja untuk jaga jarak dengan kalian ya. Teman ya tetap teman sih, tapi untuk sangat akrab dan mengemis sama kalian juga nggak penting juga ya. Kalian pun bukan minta makan dengan aku pun nggak minta makan sama kalian. Yang mau kawan sama aku nggak pernah maksa kalian untuk berkawan sama aku dan baik sama aku juga. Tapi tolong jangan menyibuk masalah aku di belakang. Yang mau tahu tentang hidup aku, menjahat-jahatkan aku itu, tolong ya, tolong jaga diri kalian sendiri. Belum tentu hidup kalian pun lebih bagus. Yang lainnya itu ya nggak ada sih. Dan yang menggosipkan aku itu langsung diantar pulang, entah apalah segala macam lah ya. Tapi masih ya alhamdulillah masih rezeki aku ya. Di tahun 2020 tahun kemarin ya, memang kilang kami itu pengurangan orang, dan alhamdulillah juga ya. Ya aku Islam walaupun aku nggak pakai tudungnya. Alhamdulillah dari bulan 6 sampai bulan 9 katanya itu nggak bisa nyambung, tapi aku di bulan 9 masih Tuhan bagi kesempatan aku untuk sambung, dan kilang bagi aku kesempatan untuk sambung ya. Kami ada beberapa orang yang boleh nyambung dan kami pun sambung. Dan dengan penyambungan ini
dan dengan aku punya kasus dan aku yang viral itu, bukan artis saja terkenal ya, dan aku bukan artis, aku TKI, tapi aku bisa terkenal, nggak terkenal di Malaysia tapi terkenal di kilang Panasonic. Kata orang, kamu yang viral itu ya, kamu yang viral itu ya, ya ini orang yang viral itu, yang kayak gini kayak gini kayak gitulah. Ya terserah lah ya, pandangan kalian seperti apa. Dan kalian yang memandang rendah aku pun juga aku nggak peduli, karena bukan kalian yang bayar gaji aku kerja dengan Panasonic dan kilang membayar gaji aku, manajemen yang bayar aku gaji. Dan insya Allah aku akan bekerja semaksimal aku dan semampu aku, dan aku buat kerja aku. Tolong kalian buat kerja kalian dan jangan menyibuk tentang hidup aku. Kita pun bukan begitu akrab juga ya. Sebelum ini pun aku nggak makan sama kalian, dan bukan kalian yang bagi makan aku ya, dan aku juga nggak minta makan sama kalian, dan aku juga bukan membagi makan sama kalian ya. Kalian mau seperti apa terserah hidup kalian, dan hidup aku ya hidup aku ya. Oh, banyak juga yang nanya, kamu dengan suami kamu tuh oke-nya? Enggak oke ya, oke-oke aja kok. Ya nanya tentang suami aku, kenapa rupanya? Yang tentang aku pakai produk mahal-mahal itu, dengan yang orang menggosipkan aku jual diri gitu, tentang aku pakai produk mahal karena orang yang support aku, itu nggak betul ya. Itu dari gaji aku sendiri, karena aku mau cantik. Memang aku bukan artis, kenapa mau cantik ya? Kalau aku mau ya aku buat lah. Kalau kalian pun mau ya udah kalian pun buat. Kalian nggak mau ya udah, uang kalian dan uangku, kenapa mau sibuk? Aku pakai apa, aku buat apa, janji aku kerja, aku buat kerja aku, dan kalian buat kerja kalian dan jaga hidup kalian masing-masing. Buktikan hasil kalian di Malaysia itu apa, kalaupun kalian sukses ya. Dan aku nggak perlu ungkit-ungkit juga apa yang aku dapat di Malaysia dari jerih payah aku. Hanya keluarga aku dan aku yang tahu. Aku udah membahagiakan orang tua aku, itu udah cukup, dan nggak perlu aku kasih tahu ya. Ya mungkin teman-teman aku yang udah tahu, yang paling dekat sama aku itu mungkin tahu juga kayak mana ya. Ya semoga kalian sadar dan tidak menggosip-gosipkan orang. Ya aku viral, aku bukan artis tapi aku viral di kilangku. Ada juga sih yang bilang, kak baru aku keluar gitu kan, kakak nggak usah kerja lagi lah, malu lah udah, kakak itu udah buruk sekali nama kakak. Seburuk apapun nama aku kilang itu terserah, karena yang tahu kejadian malam itu juga aku, dan aku nggak buat apa-apa kok. Kenapa aku harus malu gitu? Kalau masalah nggak bertudung di luar, banyak orang yang nggak bertudung kok di luar. Kalian juga nggak ada tudungnya di kilang, nggak kemas kayak gini di luar. Kayak mana seksi, itu juga hidup kita masing-masing ya. Kenapa harus kalian yang sewot? Kalau kalian mau ya kalian buat. Sekarang ini buat kerja kalian masing-masing, jaga hidup kalian masing-masing, jaga diri kalian masing-masing. Tentang gaji kalian, mau kalian simpan, mau kalian apakan, itu tergantung kalian. Dan aku juga, aku mau menjaga muka aku ya. Sekarang aku membesarkan susu aku ya, itu terserah aku sih. Ya sekarang aku lagi mau merawat mata aku
Nah, membesarkan buah dada itu pun terserah sih, uang aku kok, gajiku juga kok. Dan nanya juga, kok gaji kakak itu berapa? 2.000 ya? Oh iya, gaji aku bulan ini itu nggak ada, hanya 800. Tapi aku bahagia, tapi aku happy kok. Aku tetap bersyukur dengan gaji aku yang sedikit. Buat apa gaji kalian yang 2.000 lebih itu? 10 ringgit aja kalian berkira. Dan udah cukupnya untuk kalian? Nggak juga kan? Toh kalian masih nyambungnya di Malaysia, masih jadi kuli juga kok. Maaf ya yang merasa tersindir gitu. Aku bukan mau menyindir kalian juga,